komentar. Nah, di depan aku udah ada makanan yang sangat lezat. Di sini ada soto. Di sini ada soto lagi. Di sini ada nasi goreng. Yang ini punya aku, yang ini punya adekku, yang ini punya mami aku. Ayo kita langsung makan, guys. Benci aku lagi kayak apa ya rasanya? Cobain sate kita. Enak. Nah, ini soto aku, guys. Aku sekarang pengen cobain rasa sotonya. Campur dengan nasi. Kerupuk. Nih, kerupuknya udah kayak gini. Ini enak, guys. Ada telur, ada sayur-sayuran, ada bakso, ada ayam, dan ada tomat, dan ada ayam. Sotonya dari daerah Betawi. Salah, guys. Lalu kenapa ada di kafe Betawi ya, guys? Aneh banget ya. Kalau tahu komen ya, guys. Sekarang aku mau makan dulu, Besti. Yuk kita makan. Jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yang, yang. Nah, sekarang aku udah di kota tua dan aku bakalan cari museum, guys. Ayo kita ikut yuk. Kamu dicat ya? Hah? Ke bedak hijau. Mau pegang nggak? Bang masukin dulu, Bang. Om, ini mobilnya asli nggak sebenarnya? Kita dapat gadget langsung nih. Kita lagi di museum Thailand. Yuk ikut aku. Tadi temanin sama Kananda. Sekarang kita udah masuk di area tata pamernya Museum Sejarah Jakarta. Jadi ini adalah pameran sementara yang menceritakan tentang furniture-furniture yang ada di kota Batavia. Nah, furniture semua ini masih asli semuanya. Dari abad ke-16 dan juga abad ke-17. Seperti yang di sebelah kiri teman-teman itu ada kursi Ceylon. Nah, tidak boleh disentuh kursinya. Nah, kursi Ceylon ini datangnya dari Sri Lanka. Jadi dulu itu Sri Lanka disebutnya adalah Ceylon. Nah, kalau ini ada kabinet untuk menyimpan barang-barang yang datang dari India. Piringnya itu pakai bahasa Arab, tapi dia datangnya itu dari China. Ya, piring satu dia masih asli dari abad ke-16. Jadi usianya sudah lebih dari 400 tahun. Betul. Ini lukisan besar yang dilukis oleh Bapak Haryadi. Jadi Bapak Haryadi itu adalah salah satu pelukis terkenal yang ada di Indonesia. Nah, lukisan ini dilukis di tahun 1975. Sangat lama ya. Nah, lukisan ini menceritakan tentang kehidupan kota Batavia di abad ke-16. Nah, Batavia itu adalah nama sebelum Jakarta. Kala ini ada ilustrasi ruangan kapal. Jadi kita seperti berada di dalam kapal, ruangan di dalam kapal dengan melihat ke jendela. Itu tembakan asli. Masih asli itu tembakannya. Buat tua Yang di ujungnya supaya pelurunya keluar. Nah, ini spoolnya. Nah, ini buat plastiknya. Tapi masih ada isinya. Udah nggak ada. Jadi cuma koleksi aja, udah tidak bisa digunakan. Ini kita ada di ilustrasi ruangan Batavia di zaman Belanda. Jadi dulu style ruangan di rumah orang-orang Batavia itu seperti ini. Tata ruangannya ada meja buat main game, ini buat main game. Buat main backgammon. Itu permainan tradisional dari
kayak Mona Lisa. Ini Wilhelmina van Horn. Dia anaknya Johan van Horn. Johan van Horn itu adalah gubernur kota Batavia di tahun 1707 dan dia juga yang membuat gedung ini. Jadi ayahnya dia yang bikin gedung ini. Dan Wilhelmina ini lahir di kota Batavia. Itu lukisannya. Halo. Sekarang kita mau ke ruangan selanjutnya, guys. Nah, kalau sekarang ini kita lagi di ruangan Tarumanegara. Jadi dulu tuh sebelum Belanda datang ke Indonesia, di Indonesia itu mempunyai beberapa kerajaan lokal. Salah satunya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Nah, Kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan di abad ke-5 yang bercorak Hindu dan juga Buddha. Dan Kerajaan Tarumanegara juga dinobatkan sebagai kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Karena Kerajaan Tarumanegara areanya itu meliputi dari Banten sampai ke Karawang yang sekarang 3 provinsi di Indonesia. Itu dulu hanya daerah kekuasaannya Tarumanegara. Nah, di sini juga ada 4 patung kepercayaan dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu ada Dewa Wisnu, Dewa Ganesha, dan juga Dewi Durga Kali. Yang dimana Dewi Durga Kali ini adalah ibunya Dewa Ganesha. Ini kayak gajah. Ya, Dewa Ganesha dinobatkan sebagai dewa tercerdas karena dia kepalanya itu kepala gajah putih. Nah, ini juga sama, masih ruangan Kerajaan Tarumanegara, di mana di ruangan ini ada prasasti peninggalan dari kebudayaan Tarumanegara. Nggak boleh pegang. Boleh, kalau ini cuma replika, boleh disentuh. Nah, ini adalah prasasti Ciaruten. Jadi di prasasti ini ada 2 jejak telapak kaki dari Raja Purnawarman. Raja Purnawarman itu adalah rajanya dari Kerajaan Tarumanegara. Dan Raja Purnawarman juga dipercayai sebagai titisan atau reinkarnasinya Dewa Wisnu. Nah, kalau di sini ada prasasti prasasti kebun kopi. Yang dimana di prasasti kebun kopi ini ada 2 jejak telapak kaki hewan. Gajah, betul. Nah, nama gajahnya itu Gajah Airawata. Nah, dulunya gajah ini dipercayai sebagai tunggangannya Raja Purnawarman. Jadi dulu Raja Purnawarman kalau kemana-mana naiknya Gajah Airawata. Dulu semuanya gede-gede ya. Iya, ukurannya besar-besar ya. Nah, ini ada peralatan dari batu yang digunakan untuk memotong sayuran, memotong tanaman, dan juga bercocok tanam. Tapi tajam nggak? Tajam karena dia kurang lebih fungsinya sama seperti pisau dan juga cangkul. Batu yang lantai yang kita injek ini juga masih asli, usianya sudah lebih dari 300 tahun. Ini adalah batu marmer yang datang dari India. Nah, ini ada peta, yang dimana ini adalah petanya suku Buni. Jadi suku Buni itu adalah suku yang hidup di daerah Bekasi, lebih tepatnya di Babelan. Iya, lebih tepat suku Buni. Benar, di Bekasi. Jadi dulu suku Buni itu adalah suku lokal yang hidup di daerah Babelan. Tapi suku Buni itu hidup secara nomaden, makanya dia berpindah-pindah di titik-titik merah ini. Tapi semuanya itu berasal dari kampung Buni yang ada di Babelan, Bekasi. Ada Bekasi Barat atau Timur? Di Babelan, di Bekasi Timur. Kawetan, ini kerangkanya suku Buni yang Nah, suku Buni itu percaya dengan reinkarnasi, makanya dia menyimpan bekal kubur di dalam makamnya. Jadi dulunya di dalam gerabah ini itu ada sebuah perhiasan. Jadi ketika mereka dilahirkan kembali di kehidupan berikutnya, mereka akan mendatangi makamnya untuk mengambil bekal kuburnya ini. Aku pengen pergi ke penjara bawa tanah dulu deh sih. Yuk. Agak jauh nggak? Enggak, kita turun serem. Ada dulu, coba bayangin dulu ada 20-30 orang di dalam ruangan ini. Ya masih cukup lah. Kita bertiga aja udah panas banget ini. Orang-orang yang di situ mukanya kayak kenapa? Banyak para tahanan yang ditahan di sini adalah tahanan pribumi. Ini ada. Ini tetesan dari air gitu. Enggak ada yang pakai baju malah. Karena mereka disiksa-siksa dulu sebelum dibawa ke penjara sehingga akhirnya mereka dieksekusi. Wow. Nggak pakai celana. Pakai. Apa yang biar ngerasa sakit? Iya. Kan mereka dicambuk,
sumur yang dulunya digunakan untuk memberikan minumnya tahanan. Jadi dulu tahanan yang di penjara di dalam itu dikasih minumnya dari air sumur yang ada di sini. Ini enggak apa tuh? Air dalamnya. Dalamnya 6 meter. And this is salty water. Jadi ini airnya asin karena dekat dengan laut.